Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Rapak Sarungaldo, NIM C0111711054, kelas A 2017, kelompok 11, dosen pembimbing Dr. Bahrul Fikri, Magister Kesehatan, Spesialis Anak. Sekarang saya akan praktikkan keterampilan klinik kerokan jaringan kulit atau sling skin smear. Selamat siang Ibu Peti, perkenalkan nama saya Dr. Teresia, dokter yang berjaga di klinik siang hari ini. Selamat siang dok. Jadi bagaimana kabarnya Ibu Peti? Sudah baik-baik dok. Sudah baik-baik ya. Jadi Ibu Peti, dari hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik kemarin, kita belum bisa menentukan diagnosa dari penyakit Ibu. Diperlukan pemeriksaan lanjutan karena ada beberapa diagnosa penyakit yang mungkin. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kerokan jaringan kulit atau pemeriksaan slit skin smear, di mana nantinya kita akan mengambil kerokan di bagian cuping telinga kanan Ibu, telinga kiri, dan pada bagian luka di tangan Ibu dengan menggunakan pisau yang telah disterilkan. Kemudian nanti spesimen yang diambil akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selama prosedur pemeriksaan nantinya mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman karena saya akan menggunakan beberapa instrumen dan saya akan mengeruk terutama di bagian lesi Ibu atau luka Ibu. Namun Ibu tenang saja karena saya akan melakukannya sesuai prosedur yang ada dan saya akan menjamin kerahasiaan dari hasil pemeriksaan ini. Di sini saya berharap Ibu bersedia melakukannya karena ini akan membantu kita menentukan diagnosa dari penyakit Ibu dan bagaimana pengobatan yang tepat ke depannya. Di sini Ibu berhak untuk menolak atau melakukan tindakan ini. Jadi apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya Bu? Ya, Ya, Ibu dapat duduk terlebih dahulu. Saya akan melakukan persiapan alat dan bahan. Ya dok. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pulpen dan label untuk identitas pasien, alkohol swab, objek las, scalpel dan pisau bisturi, klem dan gunting, plester, kasa steril, larutan antiseptik, bunsen, tisu, handscoon, larutan Lysol 5%, tempat sampah medis dan tempat sampah non-medis. Kita pastikan scalpel, gunting, dan klemnya dalam kondisi steril bersama dengan pisau bisturinya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita tuliskan identitas pasien, nama dan nomor rekam medik pasien. Kemudian kita ambil objek las. Kita pastikan objek las dalam keadaan bersih dan tidak ada goresan. Lalu kita tempelkan label identitas pasien pada bagian belakang dari objek las tersebut. Kemudian kita bagi objek las dalam 3 bagian sesuai dengan tempat pengambilan kerokan nantinya, yakni bagian cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, dan bagian luka atau bagian lesi pada kulit nantinya. Setelah itu kita letakkan di wadah. Kemudian kita lakukan cuci tangan rutin yang lengkap. Lalu kita gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita akan memulai prosedurnya. Tapi Ibu bisa kembali. Kita posisikan pasien agar mendapatkan penerangan yang baik, terutama pada nanti pada lokasi pengambilan lesi, pengambilan spesimen. Jadi Ibu, saya akan memulai pengambilan spesimennya. Nanti saya akan mengambil di 3 bagian, di cuping telinga kanan Ibu,
kiri dan pada bagian luka di tangan ibu ya. Iya dok. Jadi yang pertama kita periksa daerah pengambilan spesimen. Kemudian kita ambil alkohol resep, kita lakukan tindakan asepsis. Ada daerah pengambilan, tabik di ibu ya. Daerah pengambilan itu harus ditambahkan daerah yang aktif di mana lesi mengalami pengindian dan berwarna kemerahan. Kita lakukan tindakan asepsis dari dalam keluar, tabik di ibu. Iya dok. Kemudian kita buang ke tempat sampah. Sambil menunggu larutan antiseptiknya ini mengering, kita lakukan pemasangan skalpel dengan pisau bisturi. Instrumen yang kita gunakan ini kita pastikan dalam kondisi steril, lalu kita pasang pisau bisturinya sampai terdengar bunyi klik. Ingat, kita menggunakan alat yang steril. Tapi ini saya akan mulai prosedur pengambilan spesimennya ya. Di sini pertama kita cubit di kuping pasien sampai berwarna pucat. Kemudian kita buat sayatan sepanjang 5 mm dengan kedalaman 2 mm. Kemudian setelah sampai di ujung, kita putar skalpel 90 derajat. Lalu kita buat kerokan pada bagian sisi dan dasar dari lesi. Kita ambil bubur jaringan epidermis dan dermis. Selama pengambilan spesimen, perlu diperhatikan agar tidak tercampur dengan darah karena ini dapat merusak pembacaan dan pewarnaan dari spesimen itu nantinya. Ya, setelah bubur jaringan didapatkan, tabik di ibu bisa kita tahan sebentar. Tabik ibu bisa kita tekan di sininya. Tahan sebentar ibu. Bubur jaringan epidermis yang telah didapatkan kemudian diletakkan di kaca objek yang telah kita bagi sebelumnya. Kita buat lapisan rata pada kaca objek selebar kurang lebih 8 mm. Lalu kita letakkan kembali kaca objek. Kemudian kita bersihkan skalpel dengan alkohol swab, bisturinya dengan alkohol swab. Lalu kita nyalakan burisannya. Lalu kita lewatkan di atas lidah api. Kemudian kita lakukan pengambilan di bagian cuping kiri. Pada ibu, saya akan mulai pengambilan di bagian cuping kiri ya. Kita desinfeksi dari dalam dan keluar. Lalu kita buat sayatan kembali sepanjang 5 mm dengan kedalaman 2 mm. Lalu sampai di ujung kita putar 90 derajat skalpel. Lalu kita lakukan pengerokan pada bagian sisi dan dasar dari lesi hingga kita mendapatkan bubur jaringan epidermis dan dermis. Kita pastikan agar tidak bercampur dengan darah. Jadi ibu bisa kita tahan kembali. Setelah mendapatkan bubur jaringan, kemudian kita ambil kaca objek yang sebelumnya, lalu kita letakkan bubur jaringan ini pada bagian
kaca objek. Kita buat hapusan rata selebar 8 mm. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua hapusan spesimen, yakni telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian kita letakkan kembali. Lalu kita bersihkan kembali pisau bisturinya dengan menggunakan alkohol swab. Lalu kita lewatkan di atas lidah api. Kemudian kita letakkan kembali di tempat wadah steril. Kita pastikan agar pisau bisturinya tidak menyentuh apapun. Kemudian kita ambil plester, lalu kita plester bagian yang tadi sudah kita ambil spesimen. Tarik dulu. Selanjutnya kita lanjut untuk pengambilan spesimen pada bagian tangan. Tarik di ibu, tangannya bisa dikembalikan. Kemudian kita periksa kembali daerah lesi di mana kita akan mengambil pengerokan, yaitu lesi yang berwarna merah dan mengalami peninggian. Kemudian kita ambil alkohol swab, lalu kita lakukan tindakan desinfeksi dari dalam keluar. Tarik di ibu. Lalu kita ambil kembali skalpel. Kemudian kita kembali melakukan pengirisan, pembuatan sayatan sepanjang 5 mm, sedalam 2 mm. Lalu kita putar skalpel 90 derajat. Kemudian kita melakukan pengerokan pada bagian sisi dan dasar luka hingga terkumpul jaringan epidermis, hingga terkumpul bubur jaringan epidermis dan dermis. Setelah bubur jaringan epidermis dikumpulkan, pada ibu bisa kita tahan di sini. Kita kembali meletakkan bubur jaringan epidermis ini pada kaca objek yang sebelumnya telah berisi 2 spesimen. Kita letakkan, kita buat hapusan yang rata selebar 8 mm. Kemudian hapusan yang telah terbentuk kita keringkan dalam suhu ruangan. Kemudian kita ambil plester, lalu kita plester bagian lesi. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu dapat duduk terlebih dahulu di sebelah sana. Selanjutnya, sambil menunggu preparat atau spesimen yang tadi, kita lepaskan pisau bisturi. Kemudian kita buang tempat benda tajam. Kemudian instrumen yang sudah tidak digunakan kita masukkan di larutan lisol 5%. Setelah hapusannya mengering, kita fiksasi dengan melewatkannya di atas lidah api sebanyak 3-4 kali. Jangan sampai terlalu panas sampai merusak hapusan. Setelah itu, kita ambil tempat pengiriman sampel. Lalu kita masukkan kemudian kita rapikan alat dan bahan.
Kemudian kita rendam handscoon dalam larut kondisi 5%. Lalu kita lepaskan handscoon. Kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya kita buatkan surat pengantar laboratorium untuk pasien. Berisikan nama pasien, nomor rekam medik pasien, keluhan utama pasien, penggunaan obat selama prosedur pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan yang kita perlukan. Ini pemeriksaan mikroskop. Kemudian kita masukkan ke dalam amplop pengiriman. Bersamaan dengan preparat spesimen yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita seal. Lalu kita hantarkan pada bagian laboratorium. Jadi Ibu bisa duduk sebentar di sini kembali ya. Jadi Ibu, prosedur pengambilan spesimennya dan prosedur pemeriksaannya sudah selesai. Saya harap nanti hasilnya Ibu datang kembali kemari untuk pembacaan hasilnya mungkin 1-2 hari ke depan. Nah, sambil menunggu hasil pemeriksaan, saya harap Ibu tetap menjaga kebersihan diri, makan makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan untuk beberapa hari ke depan ini, saya harap Ibu menggunakan peralatan-peralatan pribadi dan tidak menggunakannya bersama dengan orang lain, seperti alat makan pribadi, alat ibadah pribadi, dan pakaian-pakaian pribadi. Jangan sampai bertukar-tukaran dengan orang lain terlebih dahulu, Ibu. Dan mungkin nanti apabila ada keluhan atau keluhan lain yang Ibu rasakan memberat, Ibu dapat datang kembali ke klinik ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya, Ibu? Ya, baik Ibu. Jadi ini hasilnya dan surat pengantar laboratoriumnya. Nanti saya akan kirim ke bagian laboratorium ya, Ibu ya. Iya, Dok. Ya, terima kasih banyak Ibu Peti atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya.